DGRM Financial Planning Services memberikan Anda solusi berinvestasi bukan spekulasi. Tempat yang tepat untuk perencanaan keuangan Anda. DGRM Financial Planning Services. Planning well, living well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gen Z dan milenial, apa kabar? Salam sip punya. Planning well, living well. Oke guys, kita kali ini ingin bahas income ideal. Tahu nggak sih kalian income ideal masing-masing individu berapa? Tergantung pengeluaran tentunya ya, tapi ada income ideal. Tujuannya ketika Anda mau pindah kerja, itulah income ideal yang bisa dipakai. Oke guys, di sini saya ingin sampaikan. Ada kasus begini, Gen Z cerita sama saya, dia punya income UMR 5,6 juta. Lalu dia ingin pindah, sudah diajak interview di calon perusahaan yang baru. Dia tanya, berapa sih income saya di perusahaan yang baru nanti yang layaknya supaya saya bisa diterima tapi juga lebih baik dari sekarang, dia bilang gitu. Oke, saya tanya, kamu pengeluarannya berapa dari 5,6 juta? Kita masukkan di sini ya, 5.600.000 rupiah. Pengeluaran saya, Mas, ya 5,6 juta, habis duitnya. Tapi tidak defisit. Oke, bagus. 600.000 rupiah. Pengeluaran 5.600.000 rupiah. Ada mimpi lain apa lagi yang ingin Anda kejar ketika Anda interview di perusahaan baru? Mas, saya pengen punya mobil. Cicilan mobil sudah saya cek di showroom sebesar 3 juta rupiah. Mungkin nggak ya? Saya jawab, tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita scan dengan mimpi Anda punya mobil dan gaji Anda sekarang 5,6 juta. Sorry, ini kelebihan 01 ya. 5,6 juta. Sorry. Nah, Anda ingin punya cicilan tadi berapa? 3.150.000 ya? Benar ya? 3.150.000 ya? 3.150. Maka, kalau posisi sekarang dengan income 5,6 juta, Anda defisit 3.150.000. Tetapi dengan Anda pindah ke perusahaan baru, Anda bisa negosiasi dengan human capital di perusahaan baru, yaitu gaji minimum Anda sebanyak 9.722.222. Seperti di layar ini terlihat. Dan idealnya di angka 16.100. Wah, kalau yang minimum mungkin masih bisa pindah, tapi kalau ke ideal, perlu waktu, dia bilang begitu. Nggak apa-apa, jangan khawatir Mbak, jangan putus asa. Pokoknya kisaran antara 9,722 sampai 16.100 itulah income yang Anda harus dapat di perusahaan yang baru. Supaya mimpi Anda punya kendaraan bisa tercapai. Dan jangan lupa, ada 10% di situ Anda tempatkan di investasi untuk masa depan Anda. Demikian yang untuk Gen Z. Semoga bisa bermanfaat. Oke. Lalu kasus berikutnya. Kasus berikutnya adalah seorang milenial yang punya income 8 juta rupiah. Oke. Lalu dia punya pengeluarannya 8 juta rupiah. 8 juta rupiah per bulan. Namun dia punya cicilan utang 2.750.000 rupiah. Dia defisit 2.750.000 rupiah. Ini kasus kedua ya. Maka dengan kasus seperti itu, si milenial itu harus menambah income minimum adalah sebanyak 11.944.000 rupiah minimum. Atau dibulatkan 11.950.000 rupiah. Idealnya di angka 17.166.667 rupiah atau 17.200.000 rupiah. Dia mendapatkan income minimum sampai ideal, maka masalah income yang defisit di kondisi sekarang teratasi. Artinya dia bisa hidup sebulan dan nanti terima gaji lagi di bulan berikutnya dan itu safe. Begitu. Jadi khusus yang milenial yang gajinya tidak bisa bertahan sampai akhir bulan, akan menjadi bisa bertahan sampai akhir bulan jika dia memiliki income minimum 11.950.000 rupiah. Demikian buat milenial. Semoga bermanfaat. Yang paling penting yang harus kalian ingat di otak Anda bahwa gaji yang boleh dipakai hanya sebesar 90% dari income take home pay yang Anda dapat. Jadi, 10% sudah dialokasikan secara otomatis kepada investasi untuk keperluan dia dan keluarganya di masa mendatang. Yang dipakai hanya, sekali lagi,
90%. Dan perhitungan tadi untuk Gen Z maupun milenial sudah mencakup masalah itu. Demikian, jangan lupa 90% dari income Anda yang boleh Anda pakai, Anda pergunakan. Semoga bermanfaat. Planning well, living well. Salam sip punya.